Oke, jadi sebelum kita ngomongin perjalanan ke langit yang ya spektakuler itu, kita harus mulai dari akarnya dulu. Konteksnya, ada sebuah fase yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ini kedengarannya dramatis banget ya, tapi separah apa sih sebenarnya kondisi ini? Ini bukan sekedar sedih biasa atau bad mood semingguan gitu. Ini levelnya udah burnout eksistensial. Coba deh kita posisikan diri di sana sebentar. Bayangin, kita jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Lagi ngebangun sebuah gerakan besar, ditentang semua orang, tiba-tiba kehilangan dua pilar utama dalam hidup. Dua pilar itu Khadijah dan Abu Thalib kan ya? Tapi peran mereka itu lebih dari sekedar istri dan paman gitu. Jauh lebih dari itu. Khadijah itu bukan cuma istri, beliau itu investor pertama, pendukung emosional nomor satu. Orang yang pertama kali percaya pas semua orang bilang beliau gila. Itu support sistem internalnya. Oke. Sementara Abu Talib itu backingan politiknya, tamengnya, yang ngelindungin dari serangan fisik dan politik kaum Quraisy. Dia support sistem eksternalnya. Jadi dalam waktu singkat, beliau kehilangan pilar emosional sekaligus pilar keamanan. Wow, itu kayak kehilangan cheerleader paling setia sekaligus bodyguard paling kuat di waktu yang bersamaan. Udah jatuh, ketimpa tangga, terus tangganya rubuh nimpa kita. Tepat. Dan puncaknya itu pas beliau coba cari harapan baru di kota Taif. Beliau jalan puluhan kilometer, berharap dapat dukungan, tapi yang didapat malah penolakan brutal. Dihina, diusir, bahkan dilempari batu sama anak-anak suruhan pembesar sana. Sampai sandalnya basah kena darahnya sendiri. Nah, di titik inilah, pas semua pintu di bumi kayak udah ketutup rapat, secara manusiawi udah nggak ada harapan lagi, pertolongan itu datangnya bukan dari bumi, tapi dari atas. Langit secara harfiah turun tangan. Dan turun tangannya itu bukan bantuan biasa ya. Ini langsung undangan VIP dari Jibril. Landasan ceritanya pun bukan dongeng, tapi langsung dari Al-Quran, di surah Al-Isra dan surah An-Najm. Betul sekali. Dan yang menarik, surah Al-Isra ayat pertama itu dibuka dengan kata Subhana, Maha Suci. Ini tuh kayak disclaimer gede dari Allah di awal film. Seakan-akan Allah bilang, perhatian ya, apa yang bakal aku ceritain ini di luar nalar kalian, tapi jangan kaget, karena aku yang ngatur. Wah, oke. Jadi kayak penegasan di awal ya, ini di luar hukum fisika manusia. Persis. Ini pameran kekuasaan absolut Allah.